Kita akan merenungkan hal ini. Setiap hari dalam kehidupan kita itu pasti ada masalah-masalah yang terjadi, betul enggak? Nah, biasanya secara logika kalau kita menghadapi masalah, kita itu pasti berusaha untuk mencari, mengingat pelajaran-pelajaran yang kita pernah pelajari. Lalu kita coba carikan solusinya, jalan keluarnya. Kira-kira kalau masalah ini aku pernah ingat pelajaran apa ya? Atau buku apa? Atau ayat yang mana dari firman Tuhan supaya aku bisa menyelesaikan itu? Betul nggak, saudara? Nah, kalau kita setuju akan hal itu, pernah nggak kita bayangkan? Nah, selama kita hidup, hampir setiap persoalan yang kita hadapi itu selalu soal yang baru. Nah, bayangkan kalau setiap kali kita menghadapi masalah, kalau kita cari jawaban lewat catatan kita, lewat buku apa, itu kemana-mana bawa berapa banyak itu. Terus kita bagaimana cara ingat ada di mana? Hari ini kita akan belajar. Ada satu kunci di kitab suci kita, bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Bapa di surga. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sempat ninggalin buku nggak kepada murid-muridnya? Coba jawab, dia sempat ninggalin buku nggak? Enggak. Jangan lagi buku, catatan sepotong aja enggak. Maka itu kalau kita baca Kisah Rasul mulai pasal yang kedua, ketika Roh Kudus sudah turun lalu gereja berkembang, itu menarik sekali. Tidak ada catatan yang mereka bisa andalkan ketika mereka menghadapi persoalan itu. Contohnya di Kisah Rasul pasal yang ke-6, itu pertama kali kata diaken atau pelayan meja istilahnya, atau pembantu rasul-rasul yang tidak ngurusi firman tapi ngurusi hidup sehari-hari itu muncul. Nah, hari itu ketika mereka sedang panik, bagaimana ini pembagian uang di antara janda-janda ini, ribut. Karena janda-janda orang Yahudi dengan orang Yunani bertengkar sendiri. Lah, Petrus dengan timnya bingung. Karena Tuhan Yesus nggak pernah ngajar bagaimana ngurusi janda-janda itu, nggak ada catatannya. Nah, terus bagaimana dengan cara seperti itu? Nah, ini contoh-contoh yang ada. Sebab saudara akan masuk ke lapangan. Khususnya kalian ber-15 yang diutus ini, dan saudara belum tahu, sama sekali belum. Nah, jangan panik. Jangan panik. Begitu pula di Kisah Rasul 13. Hari itu mereka dengan pengutusan. Nggak tahu mesti bagaimana caranya ngutus. Mereka berdoa. Dan Roh Kudus berbicara pada mereka. Ini sebagai pengetahuan aja bagaimana mereka bergantung kepada Roh Kudus dalam hidup mereka itu. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Maaf. Saudara, inilah sidang pertama kali. Nah, dalam tradisi Katolik, pasal 15 Kisah Para Rasul itu disebut Konsili Vatikan yang pertama. Nah, selama Gereja Katolik eksis di bumi ini, mereka itu baru mengadakan konsili itu kedua kali. Yang kedua itu tahun 1962 yang lalu. Bayangkan, ini pertemuan besar pertama, lengkap semuanya. Nah, mereka waktu itu ribut. Ributnya adalah begini. Orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi Kristen itu dipaksa untuk ikuti tradisi Yahudi oleh orang-orang Kristen Yahudi. Mereka nggak mau. Nah, dalam hal seperti itu mereka tuh bingung. Sebab Tuhan Yesus nggak pernah ngajar bagaimana caranya ini. Nah, saya ingin ungkapkan ini kepada saudara supaya nanti kalau masuk dalam pelayanan, bahkan dalam hidup sehari-hari, saudara yang nggak masuk dalam pelayanan pun, pakailah metode ini. Bergantunglah pada Roh Kudus. Katakan amin. Dia akan memberi jawaban semuanya itu. Jadi perjalanan gereja dari Kisah Rasul pasal 2 sampai pasal 28 itu semuanya hal baru yang Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka. Bagaimana cara mengatasi itu. Dan itu menarik untuk dipelajari. Bagaimana mereka bergantung penuh pada Roh Kudus. Bukan pada catatan khotbah. Tidak salah mencatat khotbah, tidak salah. Saya juga mencatat. Tapi bukan itu. Sebab di lapangan secara fakta seringkali beda dengan apa yang kita ajari. Atau kalau kita pakai istilah pendidikan, tidak semua teori itu bisa diaplikasikan. Betul tidak? Metode apapun, teori apapun. Karena prakteknya di lapangan itu selalu beda. Hebat sekali. Maka itu semua kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Jangan sekali-kali mengandalkan pengalaman. Jangan sekali-kali. Akan celaka kita nanti. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Firman ini luar biasa. Kemarin malam ada dalam satu ibadah ada 3 ibu hamil. Kita berdoa untuk mereka. Nah, tiap kali ada ibu hamil saya doakan,
Saya pasti sebut untuk anak-anak itu dipenuhi Roh Kudus dalam kandungan. Nah, kalau semua bayi dipenuhi Roh Kudus dalam kandungan, itu anak hebat. Coba silakan salah seorang baca 14 ayat 26. Ayo cepat, saya baca boleh? Aja boleh. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ajarlah segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam satu ayat ini Roh Kudus punya dua fungsi yang dahsyat. Saya percaya. Yang pertama kita pelajari begini. Roh Kudus disebut siapa namanya? Penghibur. Itu nama loh saudara. Penghibur. Banyak huruf besar. Nah, secara fakta penghibur itu kerjaannya apa? Tapi buktinya di firman itu penghibur kerjaannya apa? Ngajar. Kan bertolak belakang. Nah, dari ayat ini saya belajar. Ternyata ibu kandung tidak boleh ngajar anak-anaknya, malah bodoh. Kira-kira tahu nggak jawabannya kenapa? Karena mama-mama itu nggak pernah sabar ngajar anaknya, bentar-bentar malah. Jawabnya atau tidak? Enggak, maksud enggak. Saudara, ribuan tahun yang lalu surga itu sudah punya metode. Mengajari itu harus dihibur. Jangan dibentak-bentak, tambah bodoh itu anak. Hebat sekali. Yang tertawa itu artinya apa? Dan itu luar biasa. Ternyata metode itu dipakai oleh semua pendidikan di dunia sampai hari ini. Jadi mengajar anak itu sambil bermain. Anak itu kan ngerti. Siapa tahu sejarah taman kanak-kanak itu penemunya anak pendeta dari Dresden, dari Jerman. Hebat sekali. Kenapa nama taman kanak-kanak itu nggak boleh terjemahkan seharusnya? Harus bahasa Jerman, kindergarten. Karena kalau nggak salah Mas Strobel, dia menemukan dari kitab Kejadian pasal 3. Jadi ketika dia membaca Kejadian 3, itulah sekolah pertama di dunia. Justru sekolahnya di taman. Taman Eden itu adalah tempat pendidikan. Maka itu sampai hari ini kindergarten nggak boleh diganti dalam bahasa Inggris, bahasa apa? Tetap kindergarten karena hak ciptanya di orang Jerman. Nah, Strobel menemukan hal yang pertama itu sangat mengharukan dan indah. Jadi di taman itu sekolah pertama di dunia dimulai. Belajarnya di tempat terbuka. Kalau hujan, sekolahnya libur. Jadi enak memang. Di Samarinda nggak sekolah-sekolah, kemarin hujan terus. Jadi begini, ide pertama, di taman itu semua pelajaran ada. Dari biologi, matematika, fisika, apa saja. Waktu itu dia Strobel yakin bahwa Adam dan Hawa itu sedang sekolah. Ditunjukkan ini pohon apa, ini fungsinya apa, diajar semuanya. Terus waktu sampai pada pengajaran matematika, anak-anak diajar ngambil daun kering, diajar juga untuk membuat pupuk. Daun 1 ditambah daun 2, berapa daun? 2 daun, kumpulkan. Ditambah lagi daun 2, ditambah daun 1, 3 daun. 2 daun ditambah 3 daun, berapa daun? Itu mereka belajar di alam. Maka itu sekolah taman kanak-kanak itu harus bermain. Nah, muncullah kata playgroup, kelompok bermain. Dan itu semua ada di Alkitab. Harus belajar sambil bermain. Jadi anak-anak itu luar biasa. Nah, satu kali saya khotbah di satu gereja tentang mengajar anak-anak itu. Berapa hari kemudian ada satu keluarga telepon saya. Sekarang saya baru tahu setelah saya dengar khotbah itu. Selama ini kalau istri saya ngajar anak itu pasti berkelahi dulu. Tapi setelah mendengar ayat itu bahwa pengerjaan menghibur, anak saya sekarang suka matematika. Loh kok bisa? Dia dapat ide ini. Saya pun dapat berkat waktu bapak ini cerita kepada saya. Karena anak saya itu senang Spiderman, Batman dan semuanya itu. Maka waktu saya ajar dia matematika, ayo kita belajar. Batman dikejar orang ambil 2 telur. Lalu Spiderman ketemu 3 telur. Sekarang telurnya berapa? 2 ini. Waktu dia cerita saya, oh betul juga. Anak itu langsung 5. Nah ini ya. Jadi mengajar sampai menghibur itu memang menyenangkan sekali. Dan itu ayatnya. Maka itu mama-mama ngajar anak awas sambil marah-marah mulai hari ini. Hebat sekali. Nah terus yang diajarkan gak main-main. Segala sesuatu. Percayalah kepada kalimat-kalimat firman Tuhan itu hebat sekali. Saya tanya kepada saudara, mungkinkah ada seorang yang bisa, ini saya bicara dokter, sampai punya 5 spesialis, ini dokternya.
Mungkin nggak? Jadi mas nggak usah banyak-banyak. Misal dia spesies mata, jantung, kanker, kandungan, apalagi itu mungkin nggak itu.